kita memang harus membayar. Kalau bahasa Jawanya jerbasuki mau beo. Nah, bayarannya saya kira mudah-mudahan ini yang saya sebut negosiasi tidak akan sebesar masyarakat Atlantis Kuno. Saya sebut dua unsur saja. Nabi Nuh itu ketika sudah selesai membuat kapal dan kemudian banjir datang, itu anaknya ada di atas gunung dan tidak mau ikut kapal itu karena gampangannya anaknya sendiri itu kufur. Istrinya juga ya Mas Wijayanda. Artinya Nabi yang gelarnya Roh Allah, Nabi. Jadi nabi-nabi itu ada yang bergelar Ruhullah, itu dua, yaitu Nuh sama Isa alaihissalam. Jadi itu kan tinggi sekali derajatnya, Ruh Allah. Itu saja punya anak durhaka, punya anak kafir. Sementara di Indonesia, jadi maksudnya ini, kalau nabinya saja keluarganya tidak sakinah seperti itu, kita sebut saja tidak sakinah, maka sesungguhnya satuan-satuan institusi terkecil dari umat manusia, yaitu keluarga, pada waktu itu memang hancur. Nah, di Indonesia ini kalau kita ngomong keluarga, itu tidak ada yang lebih ideal dibanding di Indonesia, di seluruh dunia ini. Di Inggris orang mati yang layat 5 orang itu lumayan. Kadang-kadang yang namanya yang layat itu belum tentu bapaknya atau anaknya atau saudaranya, temen yang terakhir yang kemarin malam ketemu di kafe, yaitu temannya. Jadi orang mati belum tentu ketahuan. Di Indonesia teman-teman sekalian, mungkin kita koruptor, kita maling, kita ini curang, kita ini bangsa penyerobot. Kalau naik kendaraan tidak berpikir bersama, tetapi berpikir mana yang bisa kita colong dari ruangan di jalan itu. Kita serobot sana, serobot sini, nyelindut sana, pokoknya kita potong, pokoknya yang penting kepentingan ego kita tercapai. Mungkin kita memang penyerobot, mungkin kita memang penjamret, mungkin kita memang pelacur, mungkin kita memang garong, mungkin kita memang perampok, tidak jujur, munafik, penuh dengki. Seluruh konstelasi politik dan ekonomi, bahkan konstelasi keagamaan dan birokrasi di Indonesia itu dasarnya semua adalah peta kedengkian nasional. Mungkin kita sudah separah itu, tapi sedengki-dengki manusia Indonesia, sekorok-korok manusia Indonesia, semaling-maling manusia Indonesia, semunafik-munafik manusia Indonesia, mau limo kayak apapun, tetap dia sangat menjunjung keutuhan keluarganya di atas 90%. Pelacur-pelacurnya dia selalu mencita-citakan dan membangun keluarga sakinah untuk anaknya. Jadi banyak pelacur di Doli, karena saya barusan dari Doli dengan Kiai Kanjeng, yang bekerja betul-betul supaya anaknya menjadi anak yang baik, santri. Dan Pak Wijayanto, saya sayangkan kemarin tidak ikut. Dulu dia ke Doli, dia ikut. Kemarin dia tidak ikut. Mungkin dia sudah punya Doli-Doli yang lain. Kemarin kita ke Doli dan sangat mengharukan karena mereka mau stop tidak melayani langganan 16 jam. Itu luar biasa. Pada hari raya pun mereka melayani. Jangankan lagi tahun baru atau hari Natal. Tapi alhamdulillah kalau Kiai Kanding datang, mereka rela untuk tidak melayani tamu 16 jam. Jadi dimulai sore sampai pagi hari. Lumayan banget, Pak. Stop. Dan mereka ikhlas stop itu. Padahal mereka itu orang yang sudah memiliki mekanisme yang sedemikian rupa. Jadi melayani tamu sehari mulai jam 10 pagi sampai jam 2 malam itu sekitar 8 sampai 12 laki-laki. Di rata-rata ya. Ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya. Tapi rata-rata 8 sampai 12. Jadi nek sesasi kira-kira. Dari 10 ping 30 berarti pengalamannya dari Sabang sampai Merauke. Nah nanti jam 2 malam dia akan mandi besar, kemudian sholat tahajud dan menangis kepada Allah untuk anak-anaknya. Jangan diejek, karena tidak ada seorang perempuan pun di muka bumi ini yang bercita-cita dan mau menjadi pelacur. Kalau mereka sampai kemudian menjadi pelacur, itu karena ada sistem sosial yang salah yang memungkinkan mereka menjadi hidup sebagai pelacur. Itu teman sekalian. Nah, saya ceritakan ini semua teman-teman sekalian untuk
yakinkan diri saya sendiri bahwa di Indonesia ini meskipun korupsi kayak apapun tapi keluarganya itu tetap junjung. Jadi di Indonesia ini yang namanya keluarga itu masih hidup, bener-bener. Bahkan di Madura masih caruk, masih lumayan, saya setuju. Pokoknya bojo dijawil wong caruk, wis gak ono liberal wis. Pokoknya nek di Jawa liberal, ya, tapi nek karo bojo dhewe konservatif. Jadi kita itu pokoknya kalau berkeluarga konservatif, begitu keluar rumah liberalan gitu kan. Betul, pokoknya nek dadang jero liberal. Teman-teman sekalian, kita tetap itu biar si teman-teman saya di situ biar kelihatannya tiap hari di tim, tapi dia berkeluarga beneran. Dan itu yang paling dihormati oleh Allah, karena Allah cuma mempersyaratkan sangat kecil kok untuk keselamatan manusia, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kamu nggak bertanggung jawab terhadap Republik Indonesia, kamu nggak harus ikut menanggung masyarakat dan bangsa Indonesia kok. Tuhan nagihnya cuma kamu dan keluargamu. Dan di Indonesia keluarga masih oke kok. Ya nyeleweng dikit-dikit. Ya nyewa helikopter 5 juta setengah jam untuk gini di atas helikopter keliling Jakarta.